Saloma Hubata Haganub. Selamat hari Minggu. Malas uhurta boy hita pajupa bani rekaman video ibadah kebaktian Minggu sadarion. Arab uhurta horas sehat hita ipasu-pasu Tuhan nai batata. Minggu ta sadarion 25 Oktober 2020. Aima Minggu pa 20 kon Dop Trinitatis. Topik Minggu ta Bahaguluhan. Selamat maribadah irumah tabe mahita secara online. Jana selamat ulang tahun mahubata pagorini kuria GKP Sidorame napa 50 toluhkon. Tetap mahita semangat, semakin bertumbuh ibagas Tuhan, sonai homa menjadi berkat bani sesama. Tata ibadah kebaktian Minggu GKP Sidorame, hari ulang tahun ke-53, Minggu 25 Oktober 2020. Paima ibukah hita kebaktianta, ase martonggo hita secara pribadi. Amin. Riap mahita jongjong. Pasir sir hita maririta lahom mamuji pakon pasangapkon Tuhan in. Ibagas goran ni bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus. Apa tondina pasing sito palangin pakon tanohon. Amin. Marhitehon sido ase ibagas Kristus Yesus nasyam. Ai ia doga be hapentaron bata, humbani nai bata, hapitoron apa hapasingon, apa haluahon. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita. Hamne bata bapa na itanda hanami, ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Iperintahkon hamdo marhite tondi muna pasing, ase mardame hanami, pakon hasoman nami. Tanda ni natongon hanami marhaporsayaon hubamu. Halanyai, totap maha marianan itongah-tongah ni tupuan namion. Ase tongtong hanami godame. Janah marpasoran na orot pakon ham, sonai homa, age pakon go malas nyuhur dohanami, kuriamu GKPS Sidorame. Banina marulang tahun napa 50 tolu tahun kon, irayahon hanami main dengan new normal, halani pandemi COVID-10 siah. Balosi hamma tonggo nami, marhitehon anakmu Tuhan Yesus Kristus, siboan damein. Amin. Hundul makuria. Paima mendoding hita idilon hanami lobe persembahan pujian humbani pemuda Kuriaon. Dalam
Kita marhitei doding haleluya nomor 220 ayat 1 pakon 3. Riap mahita jongjong, martonggo mahita. Sopot kon hita madosata hubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata simada sagala na adong. Si boto haganup anjahan nai bata parpitor. Ia jari ham dohanami, ase manghamalas kon pasu-pasu na dop ipa ondos ham huban nami. Tapi gatilang isonang kon hanami si bere-beremu, janah ia jam kon hanami dogogo. Pikiran sonai age hurnami sandiri, lahom mansuhuni sura-sura nami. Jajat na hurang podas do pangahap nami martambah sinadongan, gabe ipindahi hanami parhitean na soti badalani. Langhoma ipake hanami panorang na bineremuin, ibagas go tanggung jawab. Gati do loleh hanami lahom mangindahi ham, halani marparayak arta na laho salpuin. Ham Tuhan, marpangulaki ma'hurmu mangidah ganup dosa pakon hajahaton namiin. Hartuki ham ma'uhur nami, ase ulang inunut hanami be makor jahon dosa pakon ganup na jahatin. Topa ham ma'uhur na bayu marhite tondimu, ase tongtong hanami manggoluh ibagas hapitoranmu. Ibagas Kristus Yesus ipaluahin, sasap ham madosa nami, anjaha jalo ham matonggo namiun. Amin. Tangar anjaha porsaya hitama hatani nai bata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Anggo marparlaho hita ibagas haliharon, songon ia ibagas naliharin. Saor do hita sama hita, anjaha ipaborsi daroh ni Yesus anak ni Indo hita humbani sagala dosa. Ibagas holong ni nai bata doma isasap haganup dosata. Halaniai pataridakon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu, hasangapon ma baninay bata ibabo. Undul ma kuria. Pai mamandoding hita idileon hanami lobe persembahan pujian humbani seksi inang kuriaon.
Puji hita Tuhan ta marhitai doding haleluya nomor 237 ayat 2 pakon tolu. Riap mahita jongjong. Sa sihon hita maha porsaya ontain, songon na sina sihon ni halak na porsaya bani sabta nohon. Ahu porsaya bani bata bapa, pargugon na sutarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Ahu porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhanta, na tinubukon ni si Maria, sangga na pehaliaban, marhiten to na pasing, na marala na parngit, bani panorang si Pontius Latus, ipan silangkon, mate ajahay tanom, turun na goritoru, mula manggolu bani na mate, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjak pundu siamun ni nebata bapa, parbugon na sotarimangin, hunjay maya mula magdira, laho manghumi halal manggolu, pakon na dogmate. Ahu porsaya bani tondi na pasing, bani kuria parsadana mapasingin, parsoran ni sagala mapasingin, bani hasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani haguluhan na sadukan hidokahni. Amin. Hundul makuria. Pai mamandoding hita idileon hanami lobe persembahan pujian hombani seksi sekolah minggu. So
Puji hitau se Tuhan ta marhitei doding haleluya nomor 321 ayat 1 pakon 2. Pasonang kita martonggo mahita. Terpuji maham Tuhan nebata Bapa nami. Marhitehon ni nadomma jongjong kuriamu kuria GKPS sidorame on bani panorangon Tuhan hanami marayahon ulang tahun napa 50 toluhon. Itong-atongah ni perdalanan ni sejarah ni gerejamu nadomma matoras in Tuhan totu buema ididah kanami hinabagal ni hidup ni uhurmu bani kehadiranmu bani pertumbuhan ni kuriamu in Tuhan boy ma sada kesaksian
Itong-atongah ni generasi ke generasi ni paguri ni kuriamu IGKPS Sidorameon. Tongon Tuhan hamdo na hadir laho membahin pertumbuhan, membahin boy kuriamu, lambin orot bani silangmu, pori aha pinamasa, itonga-tonga ni perdalanan ni golu ni kuriamu, lambin boy maidaihon kuriamu, sonahamatin ni bah tubuh aguluhan na humbamu. Itongah-tongah ni golu ni kuriamu Tuhan, hadir maham asiboy tong-tong Tuhan lambin iahapkon kuriamu, hidorat ni hatamu. Itongah-tongah ni bagai-bagai pergumulan, bagai-bagai tantangan na ihadapi, matoras ma umur ni kuriamu, matoras ko mama age hapor sayaon ni pagori ni kuriamu, asihubamu ma ipaondos kanami kuriamu IGKPS Sidorameon Tuhan adong do tolu sektor. Itong-atongan ni sektor hadir maham asiboy tongon mardalan haganupan horja. Itong-atongah ni kuriamu i sektor-sektor agi para pengurus sektor asiboy tong-tong Tuhan ipakeham lahomar mudu-muduhon kuriamu Bapa. Nai homa Tuhan agi seksi-seksi itong-atongah ni kuriamu ondos bamuma homa kuriamu haganup, seksi Bapa, seksi inang, seksi na posok, sonai age seksi sikola minggu. Bage do Tuhan na masa itong-atongah ni seksi-seksi on, tapi hadir maham, campur tangan maham age Tuhan halani kondisi COVID-10 siaon lang adong boy bahat na boy ibahin seksi-seksi mar kegiatan demi kegiatan, tapi por saya doa nami Tuhan tetap do par seksi-seksi di kuriamu mardalan ibagas harosu ni uhurmu. Itong gohok kanami mahoma Tuhan agen yombah nami seksi na poso tarlobi bahat do Tuhan niombah nami on ibagas parsikolahan, ibagas na perkuliahan. Tuhan ondos bamu ganupan si dia menghadapi dampak COVID-10 siaon dohoma, tapi Tuhan pos uhur nami patotat kam tongon uhur pakon pikiran ni si dia ase tongon pita na dohor bani silang mudo Tuhan si dia mampu untuk berjuang ale Tuhan. Agen yombah nami na manorihi jodoh pe, agen na manorihi pekerjaan sada do keyakinan nami iramot kon ham isariho kam campur tangan doham bani ganupan na masa itongah-tongah ni niombah nami pemuda. Nai homa niombah nami sikola minggu tongon Tuhan lang boy si dia besikola minggu songon na biasa agi bani persikolahan pe bahat mahoma Tuhan si dia makorjahon tugas-tugas i rumah. Mungkin Tuhan ini normalon songon na beradaptasi do niombah nami haganup, tapi hubamu ma ipaondos kanami asi ulang mapakurangi Tuhan semangat ni niombah nami laho mar sikolah, laho mar lajar asi Tuhan i rumah pe si dia boy si dia jujur bani diri ni si dia sendiri anggo sanggah mar lajar masih dia memakai handphone, tapi rajai ham niombah nami halani gatido Tuhan gabe mar handphone masih dia terus
tapi alasan marlajar. On pe Tuhan ipa ondos kanami ma niombah namion haganup asiboy ham totap mamasu-masu. Nay homa age seksi inang tongon Tuhan hadir doham si dia mahoma na mambotoh na paling sonaha itonga-tonga ni rumah tangga dampak ni COVID-19 age sonaha inang manjoje perbalanjaon i rumah tanggani sonaha inang manjoje kebutuhan ni keluargani tapi beriau mudo inang on haganup Tuhan menjadi inang na tetap orot bani silangmu iboto si dia mangaduhun huja persoalan ni iboto si dia lahom bersuhutan bani ganup namasa inang na bertumbuh masih dia inang na matoras masih dia agi menghadapi bagai-bagai pergumulan menghadapi niombah menghadapi ekonomi pakoni menghadapi situasi naligan ipa ondos kanami mahoma age seksi bapa si dia do kepala rumah tangga adong do humbani bapa on namaningon IPHK ma halani dampak COVID on bahat mahoma si dia naman cari horja naman cari lapangan kerja age sonai bani nam berusaha pe berdampak dohoma Tuhan hun sisi na buruk tapi bereham mahaganu bapak sebagai kepala keluarga tetap bertanggung jawab bapak na tetap bersuhutan hubamu bapak na tetap orot bani silangmu mampu Tuhan laho menggayuh perahu kehidupan di keluargani agi masa-masa sulit bereham mahubanin bapak terlebih kebijakan asal lebih kreatif laho menata kehidupan ekonomi ni keluargani be marsada-sada ase pos do uhur nami Tuhan itongah-tongah ni kepala keluarga si dia sebagai imam si dia itongah-tongah ni rumah tangga be Tuhan patotap kam tongon homa bapa haganup ikuriamu ase boy gabe contoh pakon teladan ale Tuhan nai do homa age orang tua nami lansia ibagas kondisi kelemahan fisik tapi pos do uhur nami toguh do Tuhan hapor sayaun ni si dia matoras do hapor sayaun ni si dia halani si dia mahuma nagabe saksi hidup itongah-tongah ni perdalanan sejarah ni gerejamu bani ulang tahun napa 50 toluon tapi halani kondisi COVID on si dia lang adung boy hadir lah membere kesaksian pasal sonaha matumbuh kembang ni kuriamu ijape si dia sonari Tuhan ipa ondos kanami mahaganup orang tua nami lansia sonai homa age para inang Naomi ham Tuhan nama masu-masu bani panorangon Tuhan ibuan hanami mahubaniku tonggo nami pagori ni kuriamu Tuhan ibagas na kurang sehat itong gohok kanami ma niombah nami si Marco anak ni bapa si tua mahlan Tuhan 2 hari na lewat do makaluar ia rumah sakit halani lang tergantung hubani alat na ipakai ni halani sesak tapi Tuhan lang boy hundul dope anak mon bapa galek akulani pe Tuhan lambin roh kurusni tapi sada Tuhan panotap bani anak nami on si Marco bereham tetap pangarapan bereham tetap semangat agi boto pakon dape Tuhan pargogohiham tetap asi boit si dia hadirlah patuduh kon holong na humbamu hadirlah patuduh kon cinta kasih na humbamu asi kekuatan cintalah boleh menguatkan Marco menghadapi sakit penyakit ini ase posdo uhur nami Tuhan Marco
pamalum kam, hadir hokam Tuhan kuasamu, gatido ia bertanya-tanya, masih adakah mujizat pendeta? Sonai donini Tuhan, ondos bamu nyombah namion, patuduh kokam mujizat bani Tuhan, asi ulang pitah bani Alkitab dasa ia membaca adong mujizat, tapi itong-tongah ni pergoluhan ni, ibereham kesabaran, ibereham ketenangan, ibereham Tuhan kekuatan hubani, inpesada mujizat do Bapa. Nai homa Tuhan, itong gohok nami, hinaholongan nami Bapa, hinaholongan nami Bapa Braden. Tuhan, kuat kokam ia terlebih. Itong-tongah ni proses cuci darah, bani kesembuhan panahik ni. Tongon Tuhan, hamdo simada, hamdo Tuhan naman diagnosa, hamdo Tuhan naman boto, ham Tuhan naman malumkon. Agepe secara kedagingan Tuhan, idalani Bapa Oma Tuhan, ada rasa kekesalan, ada rasa kebosanan Tuhan, ondos bamu ia, patotap kam tong ia dengan sukacita, dengan pengharapan, asiboy tetap dia ibagas na sabar, bani proses penyembuhan, namaningon rutin disiplin, mengikuti aturan untuk kapan dia jadwal cuci darah. Age inang sin rumahni, ondos bamu, patoguh kam inangon, ase margogoh, patoguh kam inangon, ase sabar, patoguh kam inangon, ase boy tetap ia yakin dan percaya kesembuhan ada pada suami ini. Ase boy si dia margogoh Tuhan, bani na menghadapi kenyataan on, patotap kam homa holong ni si dia na dua, ase boy lambit irahut, holong na humbamu, alani kekuatan kasih na humbani inang, lambin margogoh mahoma Bapa Braden. Nai homa, agen yomba nami simula daoh do ikalimantan, ka emi na tetap setia laho mengurus anak ni. Ondos bamu ma Tuhan, simula ondos bamu matongon Tuhan, ase ganupan tindakan-tindakan dokter, ase ganupan proses hamalumon, ondos bamu, ase boy homatongon Tuhan ka MIP, boy mangidah-idah, hinabagal ni holongmu Tuhan, age Bapa kamon, ase ham nama masu-masu, boy tongon Tuhan lambin sehat, homa Bapa on, pakon piga-piga pagori ni kuriamu na lang isubuti hanami, tapi lawat kama Tuhan sada persada, bani ulang tahun pa 50 lawat kam si dia, lang pita soal sakit penyakit, ahape masalah ni si dia, lawat kam kuriamu, tuk-tuki ham labah ni rumah ni, tuk-tuki ham labah ni paruhuron ni si dia, asiboy lambin ihap ko si dia, hadir matongon ham, hadir matongon hatamu, mambere malas niuhur hubani si dia. Sage KPS, itonggoh kanami do Tuhan rencana untuk sinode bolon, lapi putus keputusan sonaha parsaut ni, Tuhan apakah tatap muka secara langsung atau melalui media sosial, ganupan on ipa ondos kanami, age proses untuk sinode bolonon, age proses untuk tindak lanjut ni haganupan Tuhan, campur tangan maham, bereham mahabijakan hubani haganup na berkompeten untuk memutuskan keputusan pasal sinode bolon GKPS-on. Oh Tuhan, dunia berkabung, halani situasi COVID-19 masih kami berjuang, ase ulang adong kanami na lengah, halani lambin dohor mahuhanami Tuhan COVID-19 siaon, anggo ibulan-bulan na lewat kanami pitah manangar berita adong nahona di luar daripada GKPS, tapi Tuhan akhir-akhir bulanon dom mahoma age GKPS lambin homa martambah, age panditan ni GKPSP lambin martambah koma Tuhan nahona, ase ondos bamuhanami haganupan dalam rangka menghadapi COVID, ase jangan lengah, ase patuh dan taat kanami bani aturan di pemerintah, laho mamake masker, rosi menjaga
haganupan kerumunan Tuhan agi ijape hanami Bapa naiduhuma agi pilkada na serentak tanggal siah Desember holi na sikol iya dongkon inegara namion paondos kanami mahumahubamu ganupan tatanan on hamdo na hadir ganupan on mambahan rodear ni Tuhan haganupan kepengurusan i negara nami ase malas uhur nami Tuhan ipaondos kanami matonggo panginduan nami on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paimamandoding hita idilon hanami lobe persembahan pujian humbani seksi Bapak. Paimay jalo hita hatan ni Tuhan ta, naipadas ni inang penginjil ta, puji hita usai Tuhan ta, marhite doding haleluya nomor 320 ayat 1 pakon 3.
mahita. Unduk hanami martoru niuhur ilobeimu Tuhan. Martarima kasih memuji pakon manombah kam. Rosi menjalohon hata hagoluhan bah tubuh na pinasirsirmu ben nami. Pita kuasa ni tondui na pasing do. Membaen boy hanami mangasup. Lahu padaskon menjalohon terlebih lahu makkorjahon ini. Porsaya doha nami. Lambin marbagal matoras doha porsayaon nami ibagas na mangirikon ham. Jaloon nami mahata hagoluhanin. Marpasu-pasu maham kuben nami. Amin. Salombat tahaganupan kuriani Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun pa-57 tahun kon. Kita haganupan kuriana hinarga ni Tuhan ambilan bata ibani mingguta sadarion humbani Yohanes 4 ayat 5 das subani ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karya terbesar Allah bagi dunia ini ialah membawa keselamatan. Yohanes 3:16, supaya semua orang mendapatkan keselamatan dan manusia itu tidak akan binasa. Jadi keselamatan itu diberikan secara universal, tanpa melihat batas, tanpa melihat tempat dan orang-orang, sebagai tempat dan boleh bertumbuh dan boleh berbuah di dalam keselamatan itu sendiri. Tapi di dalam perjalanan hidup, manusia itu sering membuat pengelompokan. Ada kasta-kasta, ada urutan-urutan, ada yang terpenting dan kurang penting, ada orang yang lebih suci dan kurang suci. Perjalanan Yesus dari pelayanannya dari daerah Judea ke Galilea, kalau kita lihat grafik ataupun peta dari Palestina itu sendiri, perjalanan itu harus dilalui melewati Samaria. Padahal Samaria adalah bermusuhan dengan orang-orang Yahudi. Samaria adalah konotasinya kotor, orang kafir yang tidak mengenal Allah.
Padahal jalan pintas dari Judea ke Galilea itu harus melalui Samaria. Tapi orang Yahudi ketika melintas, mereka akan cari jalan putar supaya tidak bersentuhan, tidak berseberangan dengan orang Samaria. Perjalanan pelayanan Yesus berbeda. Dia berjalan, dia melayani, menembus kota, menembus batas, menembus wilayah, menembus budaya. Seperti yang kita lihat dalam nats ini, Yesus melewati kota Samaria dan singgah di sebuah sumur Yakob di kota Sikar. Kalau kita berbicara, kira-kira siapa yang melanggar peraturan di sini? Kita mungkin boleh mengatakan Yesus melanggar peraturan. Mengapa dia harus singgah dari Samaria? Dari sisi lain kita juga melihat adanya perempuan Samaria. Kalau kita baca di bawah teks kita ini ialah bukan hanya Samaria pendosa, tapi Samaria yang tukang selingkuh, gonta-ganti pasangan, orang yang kumpul kebo. Kita lihat di ayat berikutnya, ayat 18. Dia sudah 5 kali punya suami dalam tanda kutip, dan yang keenam ini pun belum suami. Kita katakan orang yang memang sudah kelompok orang najis, orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi dia juga dihitung sebagai sampah masyarakat. Seperti yang kita katakan tadi, Yesus tidak pernah melewatkan siapapun. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Perjalanan Yesus walaupun dia letih di dalam pelayanannya, di dalam kunjungannya, tapi keletihan Tuhan Yesus bukan berarti dia berjalan tanpa menoleh. Dia berjalan dan melihat sekelilingnya. Dia mengerti persoalan yang ada. Perempuan Samaria pergi ke sumur jam 12 siang. Kira-kira apa makna terkandung di dalamnya? Ialah karena memang dia adalah orang-orang yang ditolak. Bapak Ibu coba kita bayangkan, jika ada yang tertolak dalam rumahnya sendiri. Tertolak, maaf, Anda belum kami terima di pekerjaannya. Ditolak, putus cinta, cintamu ditolak. Kira-kira apa yang kita rasakan? Hidup yang sudah sepi semakin sepi. Tapi kalau kita katakan jika seseorang itu ditolak, dalam konteks ini ialah Samaria. Samaria yang menolak Samaria. Karena memang hidup perempuan Samaria itu sendiri. Tentulah hidupnya dilanda sepi. Tapi Yesus datang mengusir kesepian itu. Yesus datang walaupun dalam kelelahan dan keletihannya. Tapi perhatian Yesus Bapak Ibu selalu berpihak kepada orang-orang yang dia lalui, yang dia lihat, yang dia juga layani. Kita mungkin sering berpikir jika kita letih, memikirkan urusan ekonomi, hal-hal yang sulit, COVID-19, rasanya seperti kita ini dalam sebuah gua yang begitu menakutkan dan gelap. Tapi di dalam keletihan itu, di dalam keletihan keluarga itu, seperti Yesus yang letih, dia masih memiliki untuk istirahat dan untuk memperhatikan apa yang terjadi dalam sekitar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau Bapak Ibu yang selalu mengeluh letih, pernahkah kita merasakan bahwa anak kita paling letih karena orang tuanya selalu mengeluh letih? Kalau kita selalu mengeluh tentang kondisi COVID contohnya, percayalah anak-anak kita semakin dilanda ketakutan. Yesus sang pembaharu itu, Yesus yang membawa menawarkan keselamatan itu, dia membuka komunikasi yang hidup. Orang yang letih dalam pergumulan persoalannya, orang yang terbador dalam pikirannya seperti perempuan Samaria, dia memiliki persoalan yang sulit diungkapkan. Mungkin orang kata si Malungun ituluk marlapit ulos. Orang tersenyum, tapi di balik senyuman
ada sesuatu cibiran. Yesus menembus batas budaya. Walaupun sebenarnya Yahudi dan Samaria tidak boleh berbicara, apalagi di luar dari pernikahan, laki-laki dan perempuan tidak boleh berbicara. Menarik. Yesus memulai perkataan. Yesus memulai komunikasi. Komunikasi yang hidup. Berilah aku minum. Ini si malungun lampe ididah mata idadap uhur. Perkataan mulut tidak berbicara, tapi hati melihat dari sorot matanya. Ada sesuatu yang terselubung, yang dirindukan, kehausan di dalam perempuan Samaria. Ia mau diterima dan diakui. Kapan adanya sebuah pertumbuhan? Kalau Tuhan Yesus mau membuka komunikasi yang hidup. Ini menjadi masalah dalam keluarga juga. Ketika ada yang memulai komunikasi, hamma. Gini-gini loh, hamma. Itu kan suruh saya inangnya. Suruh saya itu. Komunikasi itu dibuka supaya direspon, supaya diteruskan dalam sebuah diskusi dan dialog. Dan dialog yang terjadi adalah membawa dan membuat kepada sebuah keputusan yang akan dilakukan. Mari kita perhatikan dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan mau datang, Tuhan mau berbicara, Tuhan mau mengerti, Tuhan tidak peduli dengan apa kata orang, yang penting dia membawa keselamatan pada orang yang sudah merasakan hidupnya terpuruk dan sudah diabaikan dan sudah menjadi sampah masyarakat. Tuhan Yesus membawa sebuah kehidupan lebih baik daripada kehidupan saat ini. Kita lihat dialog. Ada dialog yang berbeda. Perempuan Samaria, manusia itu sendiri, orang berdosa sendiri, sering melihat kepada urusan-urusan logika. Cara berpikir secara logika. Tapi Yesus nantinya menjawab secara rohani. Kita perhatikan di sini. Masakan engkau orang Yahudi meminta minum kepadaku. Orang sering hanyut dalam tradisi-tradisi. Langongga masa batasonay ope kuryaton. Sengdong sonin adat ni si malungun. Ang gumasok atap halak Jawa buat anak ta maningon dolobe ibayan margani asi jalo. Kan banyak. Apa yang diutarakan oleh perempuan Samaria ialah masakan. Istilah selanjutnya, mungkinkah? Masa mungkin? Mana mungkin itu? Ailang dati duay inang parwalanmu. Marosu porumu ba ni halak? Ailang mungkin ba lang sanggup kita? Seng tungunay, lang sanggup. Ay mungkin, ay loh. Karena kita sering berpikir tentang diri kita, tentang keterbatasan kita, tentang persoalan kita, apa kata orang, apa kata dunia, apa kata sebelah, dan lain-lain dan lain-lain. Sepanjang kita berkutat dalam persoalan-persoalan dunia ini saja, apa kata orang, apa kata lingkungan, apa kata adat, pastilah ini akan menjadikan kita semakin hari semakin menghadapi jurang-jurang pemisah. Kita lihat berikutnya apa yang dikatakan oleh perempuan Samaria. Tuhan, engkau tidak punya gayung, tidak punya timba. Sumur ini dalam. Itu logika manusia. Kalau sumurnya dalam, tentu juga timbanya, tali timbanya juga harus panjang. Itu kalkulasi dunia ini. Makanya sering manusia itu semakin letih dalam hidupnya karena dia hanya persoalan berkutik hanya sekitar dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia aturkan di dalam diri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan Yesus kita itu yang membawa keselamatan bagi dunia ini, bagi rumah tangga kita, bagi pribadi kita. Tidak pernah mempersulit masalah. Makanya kalau ada tradisi ataupun kebiasaan yang semakin dipersulit dalam keluarga, hati-hatilah. Itu mungkin awal dari broken home dalam keluarga itu. Yesus memberikan sebuah pembelajaran. Hai perempuan Samaria, hai orang berdosa, hai orang kamu yang suka menyembunyikan dosamu, sekarang berangkatlah untuk keluar dari diri. Tidak ada budaya diam, walaupun kita katakan diam itu emas. Terlalu banyak diam pun bau hosa. Kapan kita bertumbuh di dalam firman yang hidup? Kalau kita mau berhadapan dengan Tuhan yang hidup. Kapan kita mengerti akan kehendak Tuhan jika kita mau membuka diri kita, berkomunikasi dengan Tuhan kita yang hidup. Bagi banyak orang, membaca COVID ini sama dengan membaca sebuah kematian. Lang jelas masa depan nami. Pardu itu nami lang dong. Nyembah nami lang jelas. Kan banyak. Tapi ternyata situasi COVID yang semakin hari kita katakan 8 bulan ini membuat orang-orang untuk mengorbitkan, membuka wawasan berpikirnya, keenergikannya, melakukan hal-hal yang baru. Kalau kami para ibu-ibu ini bersyukur sekali COVID ini. Makin rapi semua rumah-rumah keluarga. Haganuk merbunga. Yenges merbunga bay rumah ni lalaman ni. Kayak ni ilipati kasuni do. Syukurlah, kalau enggak mungkin enggak dilipat atau enggak dirapikan halamannya dan lain sebagainya. Karena orang yang hidup di dalam Tuhan, dia tidak pernah mempersalahkan langdong onmu, langdong gayungmu, bagas dobah on, ise maham, maserokap, itu tidak perlu bagi. Tapi bagi orang yang sedang berbicara dengan Tuhan, berdialog dengan sumber kehidupan itu, maka dia juga memulai membuka dirinya, menjawab tentang apa yang dia pikirkan. Menarik kita lihat dalam nats ini, ada pernyataan satu lagi di ayat 12. Engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami. Tokoh Abraham, Ishak, Yakub adalah tokoh yang begitu luar biasa, diagungkan karena memang sumur Yakub juga terkenal untuk sumber air dan sumber kepada makanan atau minuman ternak bagi mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kepada pengakuan dari perempuan Samaria, berilah aku air itu. Apa yang kita lihat dalam nats ini ialah berbicara dengan Yesus, belajar kepada Yesus, membuka diri kepada Yesus. Ternyata itu akan mengajar kita untuk selalu mendapatkan happy ending, bukan sad ending. Orang yang selalu dekat kepada Tuhan itu, yang selalu dilayani oleh Tuhan, berbicara kepada Tuhan hal yang sulit, hal yang tidak masuk akal pun, tapi Tuhan akan memberikan pembelajaran yang baik bagi kita. Bukan tidak baik kita belajar dari para opung kita, tapi kalau tempat belajar kita kepada opung yang terdahulu, ya pantaslah pelajarannya tentang yang dahulu, kan begitu. Yesus membuka jalan itu dan dia mau memberikan kehidupan, air kehidupan. Memang dalam tubuh kita ini 2/3 adalah cairan. Makanya kalau orang kekurangan cairan, dehidrasi, ya akan berpenyakit, demam dan lain sebagainya, dan harus juga kembali diinfus. Tapi orang juga yang kekurangan firman Tuhan dalam hidupnya, rasanya hidup ini gersang. Dia memiliki segalanya, tapi tidak mampu
menikmati apa yang dia miliki. Tapi di dalam Tuhan, walaupun dia tidak memiliki segalanya, karena firman Tuhan, dia selalu memiliki pengharapan, sukacita dan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lihat setelah Yesus memproses percakapan, setelah perempuan Samaria mau berbicara, setelah perempuan Samaria berbicara tentang logika, kebiasaan, dan Yesus menjawab dengan rohani, dengan kemampuan bahwa air kehidupan adalah akan mengalir dan mengalir. Menarik kita lihat, ada pernyataan Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa minum air ini, dia akan haus lagi. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, dia tidak akan haus selama-lamanya. Kadangkala dalam kehidupan kita, mungkin di rumah tangga, ada air minum, tapi kita haus, kita tidak mau meminum, sama dengan kita juga tetap kehausan. Ketika Tuhan menganugerahkan firman yang hidup itu, kalau Mazmur 1 dikatakan, firman-Mu kurenungkan siang dan malam, maka firman yang direnungkan itu, air kehidupan yang mengalir itu akan memuaskan dahaganya. Bagaimana kesiapan kita untuk selalu meminum firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Berkat itu ada, firman Tuhan itu ada, anugerah itu ada. Tapi siapakah orang yang mau membuka tangannya, membuka hatinya untuk selalu diisi di dalam kehendak Tuhan? Jangan sampai dehidrasi iman kita, gersang. Jangan sampai kelaparan iman rohani kita. Karena dimanapun sekarang firman Tuhan bisa didapatkan, persoalannya adakah yang masih setia untuk disiplin kepada firman Tuhan, bersafaat kepada Tuhan, dan senantiasa diproses oleh Tuhan? Jika ada pergumulan, jangan cepat-cepat bercerita ke tondong, ke saudara, ke tetangga, apalagi di sosmed. Berbicaralah kepada Tuhan. Perempuan Samaria itu sudah memiliki hidup baru. Dia mengangkat dirinya, bahkan dia mengatakan, berilah kepadaku air hidup itu. Membuka diri, menerima dan hidup di dalamnya. Kita berbicara 53 tahun YKP Sidorame, lebih setengah abad. Bagaimanakah pertumbuhan jemaat ini? Tentu pertumbuhan yang tidak hanya stagnan, diam di tempat, tapi pertumbuhan yang tetap step by step, berjalan perlahan sampai kepada memberikan buah-buah yang berharga, buah yang manis. Gereja yang bukan hanya memikirkan dirinya, tapi memikirkan orang lain, mengambil sesuatu dari dirinya seperti Yesus, dan untuk memuaskan dahaga orang lain. Kita lihat dalam nats kita ini, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yang kita garis bawahi ialah sering ibadah kita, iman percaya kita berperiode. Hanya iman tomat, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Tapi Tuhan Yesus mau katakan bahwa firman itu, air kehidupan itu terus menerus, bagaikan seorang yang haus, yang akan meminum, bukan minuman yang alkohol yang membuat kita mabuk, tapi minum air kehidupan, air mineral yang boleh memuaskan dahaga kita. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, Elias, bagaimana Tuhan melayaninya, memberikan roti hidup, memberikan air kehidupan. Begitulah orang percaya selalu diperhatikan. Isarihon Tuhanindo hamba painang. Jangan lalap persoalkan COVID.
Sampai kapanpun COVID ini memang kita berupaya, tapi COVID ini tidak akan ada upaya kita untuk menstopnya kecuali kita mencoba untuk memutuskan mata rantai itu. Bagi orang percaya dia mengambil makna karena dia selalu meminum air kehidupan itu. Satu sisi kita bisa lapar untuk urusan-urusan duniawi, lapar untuk berbagai hal, tapi orang yang dipuaskan dalam firman Tuhan, dia akan selalu mendapat kekuatan. Ya bagaikan Raja Wali yang terus terbang tinggi. Bagi dia kesulitan adalah hanya sengsara membawa nikmat. Dia sedang terasah dan diasah. Karena Tuhan senantiasa mau memimpin hidup kita dalam kehidupan yang baik dan benar. Air dari sumur Yakub yang akan habis karena kemarau. Tabungan yang mungkin kalau COVID ini berapa lama akan habis pada waktunya. Tapi air kehidupan, firman Tuhan yang kekal itu membawa kita kepada sebuah pengharapan. Isarihon naibatado kita. Ulang ham mabiar, ulang ham gobir. Lau mandopak kon goduh duniawan. Ketika gobir dan biar itu ada, itu akan menghambat perjalanan kita. Ambilan tay bagas sadarion laho makatahon. Biarlah dunia ini tidak berdamai dengan kita. Ada penolakan-penolakan seperti perempuan Samaria. Nini si malungun si guna jongjong do jolma inang. Ketika ham terjatuh, orang akan menghindar dari kita. Sebagaimanapun kita adanya, dosa apapun yang kita lakukan, tapi Yesus, roh hambai Yesus, ay holong do uhurni bani ganup naroh. Jangan persoalkan dosamu. Seperti perempuan Samaria, bukan dia yang menceritakan tentang dosanya, tapi Yesus katakan. Ayat 18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Yesus mau menyadarkan kepadanya tidak ada yang terselubung, tidak ada dosa yang harus kita simpan. Di hadapan Tuhan, Dia akan menerima kita apa adanya, hidup di dalam pertobatan dan hidup dalam kehidupan yang baru, air kehidupan, kedekatan bersama Tuhan, melakukan kebaikan. Itulah yang menjadi kerinduan umat Tuhan. Yang kedua ialah belajarlah seperti Tuhan Yesus yang mau menjadi pembebas, yang mengubah kehidupan lewat percakapan. Ulang ge pamatihon ge. Sosok magyay mati niyan ba pe. Memang ibaik kuma hata na lang jingisay. Tapi Yesus datang tidak mempersoalkan, tidak membicarakan, mengungkit-ungkit persoalan perempuan yang berdosa ini, tapi Yesus mau menawarkan kehidupan lewat percakapan. Napaguluh kondo parbualan ta inang atap napamatihon. Holi may praktek ko ni rumah ay tene. Parbualan ta rumah lau pamatihon do atap lau paguluh kon. Orang yang sudah menikmati air hidup, percakapannya selalu menghidupkan, membawa suasana sukacita, membawa pengharapan, membawa damai sejahtera. Itong-atongah nih kehidupan. Napatuluhon na perpudi, tetaplah berkomunikasi yang baik, yang didasari oleh kekuatan dan dorongan firman Tuhan. Komunikasi yang diadakan Yesus kepada perempuan Samaria endingnya baik. Dia mengenali dirinya, dia mengenali Tuhan Yesus. Dan tentunya tidak hanya sampai mengenal, pasti dia adalah menjadi saksi hidup tentang kebaikan Yesus dalam kehidupannya. 53 tahun YKP Sidorane ini, mari terus berbenah, tinggalkan keinginan pribadi kita, membuka diri, membuka tangan, berjalan, membuka pikiran untuk melihat orang-orang yang terpinggirkan, yang terisolasi menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ma hubamu Tuhan.
natotap pa ondos kon hata haguluhanin hubenami. Margogoh mahanami, lang palabi hanami, may larok kulobemu. Hamdo na membuka komunikasi, na menyapa hanami bani segala keterbatasan nami. Hanami pe maningon do sir-sir membuka diri, persoalan ahana terjadi bani goduh nami. Oh Tuhan, gatido isimpan hanami rapi persoalan kehidupan nami. Amben hanai maseda, tapi bagas panorang on persahap pun ham hanami. Hama tempat curhat nami, halani perbualan pakon ham. Manjalo hata haguluhan merbagal ibagas in, roh sonang ini, roh tenang ni kehidupan rumah tangga nami. Bahna marjulak-julakin, hata haguluhanin ma, hata muna marhagugohanin ma, inma tetap ikonsumsi hanami secara teratur. Aselam bin monang hanami mandepak pen haguluhan on. Onda subamu mahaganuk hadirion pakon parguluhan nami. Bagas uhur namar terima kasih. Ipaondos kanami matonggo nami. Ibagas Yesus Kristus si palua kanami. Amin. Paimayon dos konita kalananta. Anak kita melobi haka minai baka nagabi ondoran bata lamong dalam. Ayman datang surat Bani 2 Musa 25 ayat 5. Patukuhan ni mama ben lima galangan Bani Jawa. Barang ise narosuk uburni. Boban ma galangan Bani Jawa. Sonari ondos konita makalangan. Riap mahita jongjong martonggo mahita mangondoskon galangan taubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami harohan ni haganuk humbamudo harohan ni pasu-pasu huben nami. Iberi hamdo ben nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan ijon yondoskon hanami do rubamu goluh pakon pasu-pasu nadop bineremuin banam. Sailam bin margogoh matongon hanami iha somani idop ni urmu apa pasu-pasumu bani naman dalankon horjanam. Papasing hamma galangan na ginalangkon namion gabi galangan na misbo ilobi-lobimu. Aselambin ihargahon hanami tongon diar nilayakmu kumbani gogo pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Mariti Kristus Tuhan nami jalo hamma galangan pakon tonggo namion. Amin.
nagori atas, say napapasing mga goranmu, say rohma harajaonmu, say saud marosunyurmu inagori to nga on songon na inagori atas. Beriham maban nami sa daryon haguluhan ari-ari. Sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa niya soman, namardosa dopat hanami. Ulang hanami bobay hamu parlajuan, palwa hamma hanami humbani pangago. Siam, canah barita kon na siyama ito nga tonga ni si Paju begu-begu hamuliaon ni. Ito nga tonga ni bangsa-bangsa halongangan na binahen niya. Jalohita mapasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu ang jaha iparorot Tuhan na ibata mahita. Isondang kon Tuhan na ibata mabuhini hubata. Janah maidop mauhur ni mangidak hita. Idopak kon Tuhan na ibata mabuhini ubata. Jana ipasorap madamini bani tundi tabi. Amen. Ya, salam mahubata ganupan. Ya, terima kasih hatono tahu bani Tuhan tene. Doma mardalan dear ibadah ta nokanai rekaman video ibadah minggu bani tanggal 25 Oktober 2020. Jadi sonari terus kon hitama bani acara perayaan ulang tahun gereja ta GKP Sidorame na pa 50 tahun kon. Songona i sepakati hita perayaan on ibain hita ibagas rekaman dengan keterbatasan halani ibagas masa pandemi be hitaun sonarion. Jadi parlo be terima kasih hatan otawani tuhata nebata halani doma ihasomani hita kuriat tahun gereja tahun sadukah 50 tahun. Jadi bani tanggal 25 Oktober irayakon hita setiap tahun bani pesta-pesta, tapi khusus bani panorang pandemi on iban hita ibagas rekaman. Tentu IP malas luhurta sonayage hita nama dihuti rekaman on i rumah malas mahurta tene bani keterbatasan hita on boi hita grup martonggo memperingati ulang tahun gereja ta. Jadi sonari puka hitama acara parlobe idolohanami aseroh hulubeon full timer GKPS Sidorame atau full timer GKPS i pangindohanami ubani nasiam full timer ase jonjong ilobe dopko siai idolohanami pimpinan majelis jemaat periode 2020-2025 aseroh hulubeon. Nama ngihut idilohanami Ketua Sektor Sada 2 Pakon Tolu Asiroh Ulubeon. Iya, lani Ketua Sektor Sada Sang Roh mewakili mak. Dopko siai pi pangindohanami Asiroh Ulubeon perwakilan seksi Inang, seksi Bapak, seksi Nama Poso, pakon seksi Sekolah Minggu Aseroh Hulubeon. Sonai Homa BDS Pangindohanami Aseroh Hulubeon.
Ya terakhir idilohanami pimpinan majelis jemaat periode sebelum ni godong roh ijon. Pangidohanami PMJ pimpinan majelis jemaat periode sebelum ni AC roh hulubeon. Ya jadi prinsip ni di tahun mana i lobeon na mandihuti proses acara ulang tahun kita nagan ijon pamon na i rumah. Jadi onma na gabe pelaksana bani perayaan ulang tahun ta atape ulang tahun gereja ta di KPS Sidorami. Jadi Rut hita bandoding kon doding ulang tahun ipandu song leader.
garupan. Jadi para lebih sali, aku terima kasih kita ubah di Tuhan Tane Bata. Alani ipa sopat hidup ni hurdo. Boy kita merayakan ulang tahun napa 50 tahun kon AGP Ibagas Darkaman tene. Jadi saya tongtong kita berpangarapan ubah di Tuhan. Ase haganup kuria kita sidorame ibere hajor giton AGP bani tahun 2020-on ulang tahun tanah 50 tahun konon irayahon secara sederhana melalui rekaman ibadah Minggu tanggal 25 Oktober. Jadi tongtong mahita satonggo tongtong mahita merpangarapan ubani Tuhan asebui lambin jenges nih lambin der nih pelayanan di GKP Sidorameon pakon asebui podas berlalu COVID-10 siahon boy hita mar hasadaon mar tupu songot na somal tadi mar minggu mar partongguan tiap-tiap hari Jumat atau hari Rabu. Jadi satonggo mahita kubari Tuhan Tane Bata mar hita Yesus Kristus ase tongtong hita iberi hajor giton. Jadi tongtong ma hita mar pangarapan ubani Tuhan ase bui tongtong hita garup kuria ke rame ibere harjor giton na ubani Tuhan. Jadi salinari selamat ulang tahun mau bata. Saya tongtong ma Tuhan ta nebata mama sumasu hita garupan. Sonai ma ucapan ulang tahun hanami na mewakili pimpinan majelis GKP Sidorame. Sonai ma terima kasih.